Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Baik, kita lanjutkan lagi tahsin dan terjemah lafziyah pada surah Al-A'raf ayat ke-51. Baik, seperti biasa kami bacakan, kemudian jamaah sekalian mengikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allazina ittakhadhu dinahum lahwan wa la'iban wa gharrathumul hayatud dunya falyawma nansahum kama nasu liqa'a yawmihim hadza wa ma kanu bi ayatina yajhadun. Baik, kami bacakan arti keseluruhan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yaitu orang-orang yang menjadikan agamanya sebagai permainan dan senda gurau, dan mereka telah tertipu oleh kehidupan dunia. Maka pada hari ini, yaitu hari kiamat, kami melupakan mereka sebagaimana mereka dahulu melupakan pertemuan mereka hari ini, dan karena mereka mengingkari ayat-ayat kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Ikhwani rahimakumullah. Ayat 51 pada surah Al-A'raf merupakan penjelasan tentang orang-orang yang digambarkan oleh Allah pada ayat 50, yakni para penghuni neraka yang kemudian sangat berharap untuk mendapatkan walau seteguk air dan rezeki apa saja yang diperoleh penghuni surga, untuk kemudian berkenan membaginya buat mereka. Namun kemudian ditegaskan bahwa itu semua Allah haramkan buat para penghuni neraka. Dan penghuni neraka yang dimaksudkan ini yang digambarkan pada ayat 51, di mana ada 3 ciri yang digambarkan. Yang pertama, ittakhazu dinahum lahwan wa la'iban, dan yang kedua, wa gharrathumul hayatud dunya, dan yang ketiga, kama nasu liqa'a yaumihim hadza. Bila mau dipres dari 3 ciri utama gambaran pada ayat ini, saya lebih cenderung menekankan pada poin yang kedua, wa gharrathumul hayatud dunya, bahwa inilah sesungguhnya yang menyebabkan kemudian agama itu seringkali jadi permainan dan senda gurau. Orang lupa dengan pertemuan dari akhirat, tidak mau tahu-tahu surga dan neraka, akibat karena dunia yang telah membuat mereka tertipu. Pada konteks ini, sesungguhnya ini berlaku buat manusia secara umum tanpa kecuali. Masing-masing orang terbuka peluang untuk kemudian tertipu dan dilelehkan oleh
dunia. Dan bila dikaitkan dengan rangkaian ayat-ayat di awal kita bahas tentang setan, setan sudah tahu persis di mana titik kelemahan masing-masing manusia yang kemudian itu bisa menjeratnya, akhirnya lupa dengan akhirat itu. Kalau pada surah Ali Imran ayat 14 dirinci ada beberapa poin terkait soal dunia yang bisa menyebabkan orang lupa dengan akhirat. Begitu juga di surah At-Taubah ayat ke-24 Allah juga menggambarkan beberapa poin terkait hal itu. Ini semua bisa menjadi kuda tunggangan bagi iblis dan konco-konconya untuk melalaikan setiap orang tentang kehidupan akhirat. Betapa dunia itu memang sangat menyilaukan. Saking ekstrimnya persoalan ini diantaranya digambarkan oleh Allah pada surah Al-Ahzab surah ke-33 ayat 28. Asbabun nuzul dari ayat ini adalah ketika Rasulullah mengalami kegoncangan yang luar biasa, sampai dalam sejarah digambarkan beliau sampai mengurung diri dan tidak mau menerima tamu siapapun. Orang bergantian datang mau menemui Rasulullah, tidak ada yang ditemui, bahkan dibukakan pintu pun tidak. Kecuali kemudian Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Di samping memang sahabat yang sangat dekat, beliau juga kedua orang ini adalah mertua. Dan belakangan Umar tahu kalau ternyata pemicunya itu adalah karena istri Nabi, sehingga beliau goncang. Saking marahnya Umar sampai memukul salah seorang istri Nabi itu. Ya bukan cuma karena istri Nabi dia dipukul, ini juga karena anaknya juga. Ya anaknya Umar. Dia pukul karena dia tahu kamu yang menyebabkan Rasulullah goncang seperti ini. Ya Rasulullah ya betul-betul galau menghadapi istrinya. Apa penyebabnya? Ya kompak para istri ketika itu minta tambahan tunjangan, ingin maisahnya dinaikkan. Gaji pokoknya apa tunjangannya, apalagi karena terjadi krisis ekonomi, harga pada naik, tunjangan tetap seperti ini. Wah, ini berat situasinya. Ya sangat dramatis kalau kita baca sejarahnya itu. Kemudian turun ayat ini, ayat 28 di surah Al-Ahzab. Ya ayyuhan nabi qul li azwajiki, wahai nabi katakan kepada istrimu, in kuntunna turidna hayata dunya wa zinataha fata'alaina ummatikunna wa usarrikunna sarahan jamila. Kalau memang dia inginkan dunia, mau juga perhiasan kayak selebritis, kayak wanita-wanita sosialita di luar, ya kasihlah apa yang dia inginkan. Tapi tegaskan kepadanya, hari ini juga berakhir statusnya sebagai istri Nabi. Ini istri Rasulullah melakukan tuntutan seperti itu, dan Allah tidak segan-segan untuk menuangkannya, mengabadikannya di dalam Al-Quran. Nah, siapa yang menggaransi kalau istri-istri kita tidak akan melakukan hal yang sama? Apalagi yang belum punya istri. Itu lebih parah lagi nantinya godaannya. Ya, macam-macam ya. Intinya kalau kita kurang hati-hati, kurang waspada pada aspek-aspek lain, setan tahu betul di mana kelemahan kita terkait persoalan dunia ini. Yang populer itu kan harta, tahta, dan wanita, ya, 3 tahta. Ada orang yang kelemahannya di wanita. Itu setan tahu betul bagaimana caranya menggiring wanita-wanita untuk meruntuhkannya. Ya, minggu lalu saya cerita tentang wali kota Seoul yang 3 periode menjabat, kemudian kandidat terkuat calon presiden. Itu juga jatuhnya karena wanita. Luar biasa. Dia tokoh yang kemudian tiba-tiba muncul kayak Jokowi ekstrimnya di Indonesia ini, karena dia maju lewat jalur independen. Dia terkenal karena menjadi pengacara yang membela wanita
yang dilecehkan ketika itu, dan dia mati-matian dan berhasil memenangkannya. Dia pejuang hak asasi, dan ini yang kemudian menaikkan namanya sampai ke dunia internasional. 3 periode terpilih jadi wali kota dan kandidat terkuat presiden Korea Selatan ke depan. Tapi kurang lebih 10 hari yang lalu masuk laporan ke pengadilan yang dilakukan oleh mantan sekretarisnya, seorang wanita yang mengaku dilecehkan oleh sang wali kota. Dia tidak kuat menghadapi itu, dan itu dia membuat dia menghilang, dan akhirnya kemudian ditemukan mati bunuh diri. Satu kondisi yang sangat tragis. Ada orang yang jatuh karena harta, ada yang jatuh karena jabatan, ada yang jatuh karena ya macam-macam. Dunia ini yang memang melalaikan kita. Ini berlaku bagi siapa saja. Bahkan ekstrimnya di ayat 67 surah Al-Anfal. Itu kalau baca tafsir Ibnu Katsir, lebih jauh saya baca di tafsir Al-Azhar, Masya Allah, luar biasa dramatisnya asbabun nuzul ayat ini. Yang ditegur itu Nabi, yang dalam riwayat sampai kemudian beliau nangis penuh haru, sampai-sampai Abu Bakar, Umar ikut nangis padahal tidak tahu masalah. Nanti setelah reda ditanya, kenapa kamu nangis? Ya karena dia Rasulullah nangis. Tahu tidak kenapa saya nangis? Tidak ngerti ya Rasulullah. Umar ditanya begitu juga. Ya Nabi nangis itu karena terima ayat 67 surah Al-Anfal itu. Dan yang ditekankan di situ adalah Nabi ditegur membuat keputusan turiduna arada dunia wallahu yuridul akhirat. Keputusan yang kamu buat itu hanya karena kamu ingin dunia, padahal Allah menginginkan akhirat. Ya sampai Nabi buat keputusan itu panjang proses lahirnya keputusan itu. Jadi karena dunia kemudian kamu buat keputusan itu, dan itu dilarang keras oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau Nabi saja bisa buat seperti itu, apalagi kita. Sampai sekeras dai, mubalik, orator luar biasa. Jangan dianggap sepele amplop ceramah kalau pergi keluar khutbah, ceramah, ngisi kajian itu sudah selamat cukup. Itu tidak ada jaminan. Sangat mungkin orang pergi ceramah memberi khutbah tausiah itu karena yang dikalkulasi dalam otaknya itu bukan respon jamaah, bukan bagaimana orang dapat hidayah, tapi berapa tebal amplop yang akan diterima dia. Dan itu bisa teruji kalau ada 2-3 undangan datang bersamaan. Yang dia hitung dulu itu yang mana amplopnya paling besar, itu yang akan diutamakan. Bahkan kadang ada yang sudah diterima kemudian dibatalkan, dicari naik pengganti yang lain karena tiba-tiba masuk permintaan baru yang amplopnya lebih tebal. Atau ada tugas yang paten sudah diberikan kepadanya, terpaksa kemudian ditinggal karena ada undangan lain yang amplopnya lebih menggiurkan. Itu sangat mungkin terjadi dan bisa menimpa siapa saja. Intinya ya kalau kita tidak hati-hati, wa gharratumul hayatud dunya, dunia ini sangat menggoda, bisa menipu siapa saja, apa kita secara langsung, apa melalui istri, apa melalui anak, atau melalui siapa saja. Maka Allah kemudian mewanti-wanti jangan sampai kita seperti ini. Sampai ketika afidu alaina minal ma, minta air saja tidak dapat gambaran. Tidak usah dia lagi akhirat. Saya ingat ketika di Palu 3 tahun yang lalu ketika tsunami, Masya Allah, saya saksikan betul betapa uang miliaran, harta yang bertumpuk tidak ada artinya ketika mereka kehausan. Datang ke pondok pakai mobil, itu minta air minum 1 botol. Dia punya mobil, punya apa, tidak ada air minum di rumahnya. Air macet semua. Mau beli isi ulang tidak ada yang buka. Ke toko semua tutup. Yang terbuka sudah habis dijarah. Sekedar minum tidak bisa, sehingga datang ke pondok hanya minta air minum. Padahal punya uang tapi tidak ada gunanya karena tidak ada yang jual air. Mau ngambil di mana? Tidak ada kecuali air laut. Saya tidak bisa bayangkan kayak apa kondisi di Masamba sekarang yang diumumkan Ustaz Zaid tadi. Luar biasa kondisi yang di sana, bukan cuma sekadar air tapi lumpur. Betapa mahalnya air itu. Kayak apa di neraka nanti digambarkan pada ayat 50 itu. Dan kita semua bisa berpeluang masuk di sana karena wa gharratumul hayatud dunya. Ya, semoga lewat forum-forum seperti ini menjadi media untuk kita senantiasa waspada, ingat kepada Allah, jangan sampai kita termasuk korban
daripada tipu daya dunia ini, baik secara langsung lewat istri, anak, dan lain-lain sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.